Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Salam, selamat pagi. Jumpa lagi kita di sapaan teduh kita di pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita minta Roh Kudus menuntun dan mengajari kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan baru yang Kau limpahkan buat kami semua anak-anak-Mu di pagi hari yang indah ini. Dan sebelum kami memulai semua aktivitas dan pekerjaan kami di pagi hari yang indah ini, kami ingin duduk sebentar merenungkan firman-Mu. Mari kuasa Roh Kudus-Mu yang mengajari kami Tuhan, baik kami hamba-Mu yang menyampaikannya, dan juga saudara-saudari kami yang mendengarkannya. Berfirman dan berkata-katalah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Zefania 3 ayat 9. Begini bunyi firman Tuhan buat kita sebagai renungan kita di pagi hari ini. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Sampai sejauh ini firman Tuhan sebagai renungan kita di pagi hari yang indah ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, saya dan Anda adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Seperti apa yang dikatakan Nabi Zefania tadi, bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada bangsa Israel. Tuhan sudah mengubah bangsa Israel dan sekitarnya dari bangsa yang berdosa menjadi bangsa yang bebas. Dan Tuhan sudah memperbaharui mereka, termasuk memperbaharui mulut dan bibir mereka. Dan dengan Tuhan memperbaharui mulut dan bibir mereka, dan juga termasuk kita, Tuhan memperbaharui mulut dan bibir kita, maka seharusnya kita menggunakan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ini yang dikatakan oleh Nabi Zefania di pagi hari ini.
kepada bangsa Israel dan kepada kita. Nabi Zefanya mengatakan bahwa ketika Tuhan menebus mereka, ketika Tuhan memulihkan mereka, maka seluruh aspek dari kehidupan bangsa Israel, termasuk kita saat ini, sudah diperbaharui. Sehingga seharusnya kita sudah memakaikan segala aspek dari hidup kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Salah satu aspek itu adalah mulut dan bibir kita. Nabi Zefanya mengatakan tadi bahwa mulut dan bibir itu dipakai untuk memanggil nama Tuhan, beribadah, dan juga saling bahu-membahu. Atau dengan kata lain, dengan memakai mulut ini untuk dapat menolong satu dengan yang lain. Ini yang dikatakan oleh Nabi Zefanya kepada kita. Dan seharusnya juga di dalam hidup kita saat ini, kita memakaikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi pada kenyataannya, realita yang kita hadapi di sekitar kita, terlebih dengan kemajuan zaman pada saat ini, bahwa banyak di antara kita yang bukan memakai mulut itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam arti di sini kami mau mengatakan, beribadah itu bukan hanya dalam memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan. Sebenarnya beribadah yang dimaksudkan di sini adalah dalam semua aspek dari kehidupan kita. Baik kita beribadah di gereja, baik juga kita di tempat kerja, baik juga di keluarga. Kita menggunakan mulut itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi seperti kami bilang tadi, pada masa-masa terakhir ini, seturut dengan kemajuan zaman, maka banyak di antara kita tidak lagi menguasai bibir dan mulut kita. Ya, kita tidak menguasai bibir dan mulut kita. Ya, kita dapat lihat banyak orang memakai mulutnya ini mengungkapkan kata-kata, ujaran-ujaran kebencian. Banyak yang memakai mulutnya untuk membuli satu dengan yang lain. Banyak juga memakai mulutnya itu tidak menguatkan. Tetapi ketika ada orang yang sudah putus asa, maka dia membuatnya semakin putus asa dengan ucapannya. Bahkan banyak kita memprovokasi situasi dan kondisi, sehingga orang-orang yang mendengar ucapan kita, dia terpengaruh dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bahkan sering juga mulut kita pakai berbohong. Bahkan sering mulut kita pakai untuk bersaksi dusta terhadap sesama kita. Dan hal ini terjadi bukan hanya di dalam lingkungan, terjadi juga di dalam keluarga, dan terjadi juga di dalam jemaat. Hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali. Firman Tuhan ini mengajari kita kembali bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan. Dan ketika kita mengenal dan mengetahui kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, seharusnya kita memakai bibir dan mulut kita seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu ada beberapa hal yang harus kita ingatkan dan kita ketahui kembali melalui firman Tuhan ini. Zefanya mengajari kita. Yang pertama dikatakan bahwa supaya bibir dan mulut kita ini dapat kita gunakan seturut dengan kehendak Tuhan, maka seharusnya kita ini harus dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa hati adalah pusat hidup kita. Hati adalah sebagai tempat berpikir. Oleh sebab itu maka seharusnya kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, hati kita itu harus dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga hati kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka hati kita akan memproduksi ucapan-ucapan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena ada yang mengatakan bahwa apa yang Anda pikirkan, itu yang Anda ucapkan. Dan apa yang Anda ucapkan, itu yang Anda lakukan.
Jadi jika hari-hari ini kita sering mungkin memakai mulut dan bibir kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan, marilah, kembalilah, dan berilah hati kita dikuasai Roh Kudus, sehingga bukan hanya hati kita, mulut kita juga dikuasai Roh Kudus, sehingga perkataan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, marilah kita pakai ucapan kita yang dikuasai Roh Kudus itu untuk dapat menolong sesama kita, membantu sesama kita. Ketika ada situasi yang tidak damai, dengan kehadiran kita dan ucapan kita, situasi itu menjadi damai. Ketika terjadi ketidaksaling percayaan, dengan ucapan kita maka akan muncul kepercayaan. Ketika terjadi pada situasi itu ketidakamanan, dengan ucapan kita maka akan terjadi keamanan. Ketika terjadi ketidakterangan, dengan kita hadir dengan ucapan kita maka akan terjadi terang sesungguhnya. Ketika terjadi ketidakbenaran, maka dengan ucapan kita maka kebenaran itu akan menjadi nyata. Jadi hari ini marilah ketika kita pakai ucapan kita seturut dengan kehendak Tuhan, maka damai sejahtera itu akan terjadi, baik di keluarga kita, baik di jemaat kita, baik di tempat kita bekerja, dan juga di negara kita ini. Ketiga, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita tidak bisa pilih situasi ketika kita berkomunikasi. Apakah itu situasi duka? Apakah itu situasi menyenangkan? Apakah itu situasi dalam suatu pergumulan? Apakah itu situasi yang sangat berat yang kita rasakan? Apakah waktunya siang? Apakah waktunya malam? Dan kita juga tidak bisa pilih dengan siapa kita berkomunikasi. Apakah dengan anak-anak, dengan orang tua, atau dengan orang yang kita benci, bahkan orang yang memusuhi kita. Tapi kita bisa pilih bagaimana cara kita berkomunikasi. Jika Roh Kudus mengajari kita, Roh Kudus menguasai hati dan juga mulut kita, maka cara berkomunikasi kita akan baik, cara berkomunikasi kita akan benar, dan cara komunikasi itu akan ibadah. Dari situ juga orang akan mengenal Tuhan, dan dari situ juga Tuhan akan dimuliakan. Mari pakai bibir dan mulut kita seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan terpuji dan termulia. Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Engkau telah mengajari kami melalui Nabi Zefanya bagaimana kami seharusnya anak-anak-Mu yang telah diselamatkan menggunakan bibir kami. Mari kuasai hati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dengan Roh Kudus-Mu menguasai hati kami, maka mulut kami juga yang menyampaikan apa yang ada dalam hati kami akan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, kami juga pada saat ini dengan satu hati menaikkan doa kami buat jemaat-Mu, Gereja GBKP Runggun Pondok Gede. Mari Tuhan berkati pendeta yang melayani. Mari Tuhan berkati semua hamba-Mu, Pertua, Diaken, Nora Naras, dan juga Pertua Diaken Emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan juga mungkin unit-unit. Engkau menyatukan hati mereka Tuhan, terlebih di dalam tahun yang baru ini, untuk dapat melaksanakan dan melakukan pelayanan dengan semangat yang baru yang datangnya daripada-Mu. Tuhan juga mengajari semua pengerja gereja-Mu Tuhan di GBKP Pondok Gede untuk dapat sehati sepikir menjalankan semua program di tahun 2022 ini. Dan juga Tuhan yang mengajari untuk dapat bekerja sama dengan jemaat-Mu. Kami juga berdoa buat semua jemaat Tuhan di GBKP Pondok Gede, baik Saitun, baik Mamre, baik Morea, baik Permata, baik KKR, dan juga keluarga per keluarga dan pribadi per pribadi. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan iman yang kuat,
Tuhan berkati semua aktivitas, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati anak-anak kami Tuhan, yang mungkin sudah bekerja dan juga sudah berkeluarga. Tuhan juga berkati yang pada saat ini masih dalam proses pendidikan, sehingga mereka semua dapat memakai waktu dan kesempatan seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih Bapa, dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan tetap mengajari kami, secara khusus jemaat-Mu Pondok Gede, untuk dapat taat patuh protokol kesehatan, sehingga kami dapat memberikan kontribusi untuk pencegahan penyebaran COVID-19 Tuhan. Tolong kami Tuhan, kuatkan jemaat-Mu, secara khusus Pondok Gede. Kami menyerahkan semua situasi dan keberadaan gereja-Mu GBKP Pondok Gede ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, gereja-Mu akan dapat menjalankan pelayanannya, gereja-Mu dapat bertumbuh, dan gereja-Mu akan dapat menjadi garam dan terang di tempatnya hadir. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Kami panjatkan kepadamu dalam satu nama, Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, menjua-jua man banta krina.